Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen kalian, Bu Molina, untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Kita hari ini pertemuan ke-12. Topik yang akan kita bahas adalah tentang inventories atau persediaan barang part 1. Pertama kita akan membahas tentang classifying and determining inventory, pengelompokan dan penentuan dari inventory. Pengelompokan inventory itu bisa kita bagi atas dua, tergantung kepada jenis perusahaannya. Yang pertama perusahaan dagang, dan yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Tentu bagi kalian sudah nggak asing dong ya yang namanya perusahaan dagang. Seperti misalnya yang paling umum sekarang itu ya seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, ada Giant, ada Carrefour, dan sebagainya. Dan mungkin yang paling simpel, mungkin kalau orang tua kalian punya warung di rumah. Nah, itu perusahaan dagang namanya. Di mana mereka beli barang, kemudian tanpa mengolah kembali, itu barang tersebut dijual. Untuk perusahaan dagang, pengelompokan atau pengklasifikasian persediaannya itu hanya ada satu, yaitu inventory saja. Sedangkan kalau perusahaan manufaktur itu juga banyak, seperti contohnya perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, seperti Unilever, seperti P&G, atau mungkin Indofood, atau mungkin yang perusahaan semen dan sebagainya. Untuk perusahaan manufaktur, mereka itu ada 3 pengelompokan persediaannya. Yang pertama itu raw material, atau disebut juga dengan bahan mentah. Yang kedua, work in process atau barang dalam proses atau barang setengah jadi kalau istilah umumnya. Kemudian yang terakhir adalah finished good, itu adalah barang jadi. Kemudian kita bahas tentang determining inventory quantities atau penentuan kuantitas dari persediaan. Untuk menentukan kuantitas dari persediaan itu kita bisa dengan melalui perhitungan fisik kalau perusahaan tersebut menggunakan periodic system. Sedangkan kalau sudah menggunakan perpetual, kalau setiap kali kita memerlukan untuk mengetahui berapa kuantitas dari persediaan, kita bisa melihat dari kartu persediaan yang ada di perusahaan. Akan tetapi, meskipun perusahaan menggunakan perpetual system, tetap aja perusahaan harus melakukan perhitungan fisik karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, perpetual system. Check accuracy of inventory record untuk mencatat keakuratan dari catatan persediaan. Terkadang bisa jadi perusahaan atau karyawan perusahaan melakukan salah pencatatan, salah pengalian, salah pengurangan, dan salah penambahan dia sebagai yang bersifat human error, hal yang biasa. Kemudian bisa jadi juga alasannya karena yang kedua, tidak ada kesalahan dalam hal pencatatan, tetapi bisa saja karena faktor yang kedua, determine amount of inventory loss due to waste, raw material, shoplifting, or employee theft. Di mana dalam kartu persediaan sudah benar, tetapi ketika kita lihat dalam fisik barangnya tidak sesuai dengan catatan. Kenapa? Karena bisa jadi adanya barang yang hilang, atau mungkin ada barang yang tercecer, atau mungkin juga kasus yang lain ada barang yang rusak sehingga tidak mungkin lagi dijual. Itu kalau perpetual system. Nah, kalau yang periodic system, ini penting sekali kita melakukan yang namanya perhitungan fisik karena 2 hal. Yang pertama, untuk menentukan berapa sih sebenarnya ada barang yang terakhir atau barang yang tersisa di perusahaan. Karena tanpa perhitungan fisik, perusahaan nggak akan tahu berapa barang yang tersedia di perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk menentukan berapa COGS atau cost of goods sold untuk periode tersebut. Taking a physical inventory meliputi penghitungan, pengukuran, bisa jadi kita langsung menimbang berapa itu barang, menghitung lembar per lembar berapa itu barang, menghitung pieces per pieces itu setiap barang, dan itu dinamakan inventory taking. Biasanya perusahaan melakukan take inventory ini ketika suasana perusahaan atau kondisi perusahaan lagi slow lajunya. Biasanya kan kalau seperti perusahaan baju,
di bulan-bulan tertentu seperti mau Lebaran, mau Natal itu kan rame. Biasanya mereka tidak akan melakukan pertemuan fisik di situ. Biasanya dikala pasar sudah mulai sepi, perusahaan akan melakukan perhitungan fisik. Atau pada umumnya perusahaan akan melakukan perhitungan fisik di saat akhir periode akuntansi. Umumnya itu seperti kalau di Indonesia itu karena periode akuntansinya sama dengan kalender year atau akhir tahun, maka biasanya seperti sekarang nih di bulan Desember sekitar tanggal 25 bukan kalau 25 pas Natal, di tanggal 27 Desember, 28 atau 29 itu mereka akan melakukan yang namanya perhitungan fisik untuk persediaan. Sekarang kita masuk yang berikutnya, determining ownership of goods, penentuan kepemilikan atas barang. Nah, ini akan hal yang penting bagi seorang akuntan untuk menentukan kapan suatu barang, apakah barang itu dimiliki oleh perusahaan atau tidak. Kenapa hal seperti itu? Karena bisa jadi ada barang yang tidak ada di perusahaan tetapi sebenarnya dia milik perusahaan. Atau sebaliknya, ada barang yang stay di perusahaan tapi pada kenyataan hak kepemilikannya itu bukan milik perusahaan. Kenapa hal terjadi? Ini dia. Yang pertama, karena goods in transit. Ada barang dalam perjalanan, masih OTW kalau istilah anak-anak zaman sekarang. Jadi, barang tersebut sudah dibeli oleh perusahaan, tapi masih dalam perjalanan. Kembali kita ke topik yang kemarin, ada FOB shipping point, ada FOB destination. Kalau si pembeli sudah membeli barang, kemudian persyaratannya itu FOB shipping point, hari ini dia beli, barang baru nyampe seminggu yang akan datang, otomatis kalau di 3 hari berikutnya perusahaan membuatkan laporan keuangan, barang tidak akan tersedia dalam perusahaan. Tetapi karena dia FOB shipping point, maka perusahaan tetap harus menghitung karena itu sudah menjadi milik perusahaan atau milik si pembeli. Sedangkan kalau dia FOB destination, kalau barang masih dalam perjalanan, si pembeli tidak boleh mengakui kepemilikannya karena sampai barang tersebut sampai di gudangnya, dia belum boleh mengakui sebagai kepemilikan. Itu masih milik si penjual. Nah, itu dia persyaratannya. Harus ditentukan apakah FOB shipping point atau FOB destination. Nah, ini dia penjelasan yang tadi Ibu katakan. FOB shipping point, buyer pays freight cost. Tidak hanya masalah ongkos angkut semata sebetulnya. Penentuan FOB shipping point atau destination ini lebih kepada penentuan siapa pemilik barang ketika barang masih dalam perjalanan. Kalau shipping point, ketika barang dalam masih perjalanan, itu sudah menjadi milik si pembeli. Sedangkan kalau FOB destination, ketika barang masih dalam perjalanan dan belum sampai ke gudang pembeli, itu barang masih hak si penjual. Kemudian kita mengenal istilah consigned goods. Kalian pernah nggak mendengar istilah barang konsinyasi? Mungkin masih aneh juga. Oke, istilah lainnya barang titipan. Nah, Ibu rasa itu kalian sudah paham tentang barang titipan. Kalau kita mungkin main kemana ya, ke Carrefour misalnya, kita lihat banyak rak-raknya itu, misalkan contoh susu lah, susu ada mereknya susu Bendera, ada Denko, ada Pediasure dan sebagainya. Menurut kalian, apakah semua itu milik Carrefour? Belum tentu. Bisa jadi itu barang, seperti Denko misalnya, itu bisa jadi mereknya Nestle. Itu pemilik itu masih Nestle, karena Nestle menitipkan barang tersebut ke Carrefour. Terus Carrefour dapat apa dong? Carrefour dapat komisi dari penjualan. Setiap pieces barang yang terjual, misalnya susu Denko, itu Carrefour akan mendapatkan komisi. Selain itu, biasanya Carrefour juga akan mendapatkan uang sewa atas rak tempat barang tersebut dipajang. Nah, jadi dalam hal kepemilikan untuk barang titipan ini, kita harus hati-hati. Ketika kita melakukan perhitungan fisik, misalkan untuk Carrefour, kita harus menentukan apakah susu Denko, susu Frisian Flag, susu apalagi, misalkan Pediasure dan sebagainya itu, apakah barang titipan atau bukan. Kalau barang titipan, otomatis kita tidak boleh menghitung itu merupakan bagian dari Carrefour. Dan sebaliknya, misalkan untuk si Nestle,
Karena sebagian besar barangnya dititipkan di tempat lain seperti di Carrefour, di Giant, dan entah di mana lagi, ketika kita melakukan perhitungan fisik, maka kita harus menghitung barang yang ada di tempat si mereka menitip, apakah di Carrefour dan di tempat lain. Walaupun barang tersebut tidak ada di gudangnya Nestle, tapi semuanya itu harus dihitung sehingga masuk ke dalam jumlah total persediaan si Nestle. Kemudian inventory is accounted for at cost. Persediaan itu dihitung berdasarkan harga perolehannya. Mana yang harga perolehan? Yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut sampai barang tersebut siap untuk dijual. Nah, untuk penerapan masalah penentuan persediaan itu yang disebut juga dengan cost flow assumption, maka kita di sini harus menentukan ada 3, yaitu specific identification, first in, first out, dan average cost. Kita ambil contoh. Crevit TV Company purchased 3 identical 50-inch TV on different dates at cost of 700, 750, and 800. Nah, jadi di sini contohnya di sini ada si perusahaan namanya Crevit. Dia itu membeli 3 jenis TV yang sama bentuknya, ya. Tetapi dengan harga perolehan atau harga pokok yang berbeda-beda. Yang pertama dia beli dengan harga 700 pound sterling. Yang kedua dia beli dengan harga 750 pound sterling, dan yang ketiga dengan harga 800 pound sterling. Nah, selama periode berjalan, si Crevit ini berhasil menjual 2 set TV seharga masing-masingnya 1.200. Nah, kita lihat data sebagai berikut. Untuk pembelian tanggal 3 Februari dengan harga 700, tanggal 5 Maret dengan harga 7,5, dan tanggal 22 Mei dengan harga 800. Tanggal 1 Juni, si Crevit berhasil menjual sebanyak 2 unit TV dengan harga masing-masingnya 1.200, sehingga total penjualan adalah sebesar 2.400. Nah, dari data ini kita akan melihat perbedaan untuk penggunaan, bagaimana specific identification, bagaimana kita menggunakan FIFO, dan bagaimana kita menggunakan average sebagai berikut. Baik, dari data yang tadi, kita masuk dulu yang metode yang pertama, specific identification. Kalau kita menggunakan specific identification, setiap barang yang dijual, kita harus mencatat sesuai dengan barang yang terjual. Misalnya seperti yang contoh, terjual itu adalah barang yang dibeli tanggal 3 Februari dan tanggal 22 Mei. Sehingga kita mencatatnya juga sesuai dengan itu, yaitu sebesar 700 dan 800 untuk harga pokoknya. Kalau barangnya hanya 3, itu mudah ya, gampang. Tapi bisa nggak kalian bayangkan kalau misalkan di perusahaan tersebut mereka mempunyai TV 1.000 jumlahnya dengan model yang sama, dengan tipe yang sama, warna yang sama. Dan tetapi tanggal pembeli itu berbeda-beda dengan harga pokok pembeli juga berbeda-beda. Nah, itu akan sangat sulit menentukan TV mana yang terjual di antara sekian banyak TV yang ada. Nah, untuk itu kita tidak mungkin menggunakan yang specific identification. Makanya itu kita perlu mengambil di antara 2 asumsi. Apakah kita menggunakan FIFO atau kita menggunakan average. Untuk specific identification, itu biasanya dalam praktek jarang digunakan. Jarang digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena yang tadi Ibu jelaskan, kalau hanya 3 unit barang, dan itu jelas ketiga-tiganya gampang. Tetapi kalau ada 1.000 unit barang, atau jangan 1.000 deh, 100 aja unit barang dengan model yang sama, warna yang sama, itu akan sulit menentukan mana di antara 100 tersebut yang terjual dengan harga pokoknya yang berbeda-beda. Untuk itu, makanya perusahaan paling sering menggunakan cost flow assumption, baik yang FIFO maupun yang average, sebagai berikut. Ada 2, yang seperti Ibu jelaskan tadi, first in, first out. Yang masuk pertama itu akan dijual pertama, atau yang kedua, average cost.
Kemudian yang perlu kalian pahami di sini, yang kita bahas ini adalah cost flow assumption, adalah cost-nya, nilainya atau harganya, bukan fisik barangnya. Fisik barangnya terserah aja, mau yang pertama dibeli, yang terakhir dijual terserah aja. Yang penting dalam hal ini adalah untuk pencatatan nilainya, yang pertama kali dibeli itu nilainya yang pertama kali yang akan kita jual. Mari kita lihat bersama seperti apa. Nah, ini yang akan Ibu jelaskan di sini adalah untuk FIFO atau first in first out untuk menggunakan sistem periodik, di mana untuk periodik di sini kita akan bisa langsung melihat sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini. Tanggal 1 Januari ada persediaan awal senilai 10 unit dengan cost per unit adalah 100, sehingga total cost-nya adalah 1000. Kemudian pembelian pertama di tahun ini, tanggal 15 April, sebanyak 20 unit dengan cost per unitnya adalah 110, sehingga total cost-nya adalah 2.200. Tanggal 24 Agustus dibeli lagi barang sebanyak 30 unit dengan cost per unitnya adalah 120, dengan total cost-nya adalah 3.600 dan seterusnya. Sehingga setelah dijumlahkan dari persediaan awal atau beginning inventory, kita jumlahkan dengan 3 pembelian, ada total unitnya sebanyak 100 unit dengan total cost-nya adalah 12.000. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan fisik, kita mengetahui bahwa ada barang yang tersedia yang akan menjadi ending inventory atau persediaan akhir sebanyak 45. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa barang yang terjual adalah sebanyak 55 unit. Yang menjadi pertanyaan adalah 55 unit ini berapakah cost-nya? Ini yang akan kita jelaskan nanti. Kalian bisa lihat jurnalnya perhitungannya di bawah. Untuk mencari COGS adalah beginning inventory ditambah dengan purchase dikurangi dengan ending inventory setelah melakukan perhitungan fisik karena kita menggunakan periodic system. Nah, kita menggunakan first in first out. Ya, barang yang pertama, cost dari barang yang pertama kali dibeli itu yang akan menjadi cost untuk barang yang pertama kali dijual. Bisa dia paralel dengan fisiknya, bisa juga tidak. Terserah perusahaan dan tergantung juga pada jenis barangnya. Kalau jenis barangnya itu seperti makanan, otomatis biasanya untuk aliran biaya itu akan sama dengan aliran barang. Karena biasanya makanan kan cepat basi. Makanya barang yang pertama kali dibeli itu juga yang akan pertama kali kita jual. Nah, ini dia perhitungannya. Kalian bisa lihat total cost-nya, total unitnya adalah 100, total cost-nya adalah 12.000. Ending inventory. Kalau secara logika berpikirnya, kita menggunakan first in, first out. Otomatis yang akan menjadi barang yang bersisa adalah barang yang terakhir dibeli. Ya, barang terakhir dibeli kalau kita lihat adalah pembelian di tanggal 27 November sebanyak 40 unit. Sedangkan kita ketahui barang yang bersisa sebanyak 45, maka kita bisa melakukan perhitungan sebagai berikut. 40 unit belum mencukupi 45, berarti kita naik ke layer kedua di tanggal 24 Agustus, yaitu sebanyak 5 unit yang bersisa, sehingga totalnya adalah sebanyak 5.800. Sekarang, dari 100 unit barang dengan total cost-nya sebesar 12.000, itu ending inventory-nya adalah sebanyak 45 unit dengan total cost-nya adalah 5.800. Untuk cost of goods sold-nya berapa ya? Kita bisa langsung menilai seperti berikut. 12.000 dikurangi dengan 5.800 atau sebanyak 6.200. Itu kalau kita menggunakan periodic system, kita bisa langsung mengambil seperti itu. First in, first out. Untuk ending inventory, berarti yang masih bersisa pasti barang yang paling akhir kita beli. Karena barang yang pertama dibeli sudah pasti akan dijual yang pertama kali. Nah, seperti kalian yang berikut. Nah, kalau menggunakan average seperti apa? Nah, kalau dilihat secara, kalau kita bikinkan bagannya, yang berwarna hijau itu, hijau muda itu adalah barang yang sudah terjual, dan sudah masuk ke truk, dan sudah tidak lagi di gudang. Sedangkan yang berwarna kuning kecoklat-coklatan itu barang yang masih bersisa, sebanyak
5.800, yaitu terdiri dari barang untuk pembelian yang kedua dan barang untuk pembelian ketiga, yaitu sebesar 5.200. Demikian untuk materi kita hari ini. Sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan soal berikut. Perlahan-lahan kalian kerjakan, dan kalian bisa lihat, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat dalam buku textbook yang sudah diberikan untuk sebagai buku panduan kalian. Semoga bisa lebih dipahami. Demikian, salah dan kurangnya Ibu ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.